Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aduh, Bobotoh, maafkan jika memang apa ya kurang menarik gitu ya, karena sekarang mah di era Piala Dunia, aduh, kadang suka begadang gitu ya, kadang susah tidur, kadang tidurnya nggak beraturan lagi. Nah, ini memang menjadikan sebagian orang termasuk kami dan saya gitu ya, kadang milih-milih pertandingan. Tadi juga ngelihat Brazil gitu ya, yang mana aduh, ini Brazil musim ini tuh atau di Piala Dunia kali ini tidak seperti Brazil di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki lah. Makanya insya Allah lah nggak salah gitu ya untuk tim yang bisa menjadi juara Piala Dunia, pilihan saya mah Spanyol teman-teman gitu ya. Baik, ini juga menjadi hal yang kalau kita mah begadang karena pusing gitu ya, atau bukan pusing, begadang karena aduh harus milih-milih tim yang mau ditonton. Namun kalau Coach Igor Tolic gitu ya, ini sedang pusing untuk milih-milih pemain Persib Bandung dan membangun skuad Persib Bandung musim depan. Jadi salah satu pelatih yang sulit tidur nyenyak adalah Coach Igor Tolic, sehingga kemarin juga dia mengeluarkan statement lagi bahwa musim depan kita sadar katanya untuk bermain di 4 kompetisi ini memang akan memakan tenaga yang capek gitu ya, tenaga yang banyak. Namun kita juga setiap bermain di liga luar, maksudnya di Liga Asia, ini kita akan membawa nama besar dari negara, nama besar dari klub gitu ya, sehingga banyak ribuan penonton atau ribuan supporter yang menitipkan harapannya terhadap kami gitu ya. Makanya saya juga akan bekerja lebih keras untuk membangun skuad Persib Bandung musim depan lebih baik lagi. Nah, ini bukan semata-mata, kalau digaris bawahi, bukan semata-mata hanya pernyataan atau statement saja dari Coach Igor gitu ya. Namun ini menandakan bahwa dia ingin betul-betul lepas dari bayang-bayang Boyan Hodak kemarin, karena mau tidak mau kita harapannya udah tinggi gitu ya. Wah, Persib nih masuk lagi di Asia gitu ya. Wah, Persib ini itu. Namun kan semuanya bisa berubah gitu ya, karena kan tampuk pelatih sudah berganti dari Boyan ke Igor gitu ya. Nah, ini juga jangan kalau mulai dari Bobotoh dulu lah, jangan mengharapkan sesuatu yang instan jika kita sendiri tidak bisa mengasih ruang untuk ikhlas gitu ya. Jadi kalau nanti keadaan Persib ke depannya bagaimana ya jangan terlalu langsung dihujat gitu ya, karena ini pun membangun tim ini tidak mudah, apalagi kita akan banyak kehilangan pemain-pemain yang berjasa membawa tripit kemarin atau ya membawa Persib juara untuk ketiga kalinya gitu ya. Nah, ini memang banyak berjalan lurus dengan beberapa rumors yang beredar juga teman-teman. Di antaranya ya Persib Bandung kan sedang mencari beberapa posisi, tapi sepertinya akan lebih berfokus ke posisi bertahan dan gelandang gitu ya. Nah, ini walaupun semua posisi saya pikir akan ada evaluasi, tapi lebih banyak evaluasi di lini gelandang dan juga di lini belakang. Nah, ini salah satu rumor yang terbaru, bahkan yang kita bisa naikkan untuk persentasenya 60% teman-teman. Ada salah satu pemain namanya Tom Alderweireld gitu ya. Tom Alderweireld ini memang baru dirumuskan ramenya 2 hari kemarin. Kenapa? Karena
kita coba bahas dari sejarahnya gitu ya, kenapa dirumorskan ke Persib Bandung. Baik, untuk Tom Alderweireld ini teman-teman untuk saat ini tidak mempunyai klub dan berkebangsaan Skotlandia ya. Ini juga Tom Alderweireld ini pernah membela timnas Skotlandia U19 pada masanya gitu ya. Namun saat ini ya posisinya memang 50-50 karena usianya sudah tidak muda lagi, usia 35 tahun teman-teman, dan baru selesai kontrak di Mohun Bagan Super Giant di Liga India. Dan faktanya adalah Tom Alderweireld ini ketika bermain gitu ya untuk Mohun Bagan pertama kali langsung membawa juara beserta rekan setimnya yaitu Alberto Rodriguez yang mana tidak lain pemain dari Persib Bandung gitu ya. Nah ini teman-teman bisa melihat beberapa fotonya. Jadi 3 hari yang lalu untuk Mohun Bagan ini sudah mengucapkan thank you katanya, atau ya terima kasih kepada Tom Alderweireld ini atas dedikasinya walaupun tidak lama gitu ya, kurang lebih 1 musim saja di Mohun Bagan, tapi langsung memberikan efek yang luar biasa gitu ya, membawa Mohun Bagan juara. Nah ini sama dengan beberapa pemain asing di Persib juga gitu ya, yang baru 1 musim tapi membawa Persib juara dan akhirnya musim depan juga sepertinya akan berpindah klub. Nah ini sudah wajar teman-teman, ini hal yang normal, makanya ya jangan terlalu mengharapkan pemain ini bisa jadi misalkan pemain ini kurang perform atau ya pemain ini baik tapi di saat lagi masa baik-baiknya ini tiba-tiba pergi. Nah, atau istilah anak milenial mah ya atau Gen Z mah gitu ya, ditinggal pergi lagi saat sayang-sayangnya gitu ya. Nah, ini juga memang sesuatu yang normal lah perpindahan pemain di sepak bola mah gitu ya. Jadi untuk Tom Alderweireld ini sangat disukai Persib Bandung kalau berurusan dengan nilai nominal market value gitu ya, apalagi sekarang free transfer tidak mempunyai klub gitu ya, sehingga sangat berpotensi bisa diboyong teman-teman. Ini pun kalau market value-nya secara normal di bawah 4M teman-teman, bayangin gitu ya, dengan sederet pengalamannya gitu ya, pemainnya juga lumayan bagus gitu ya. Jadi di Mohun Bagan sendiri atau di Liga India sendiri di Lanian tuh Twin Tower katanya. Jadi dengan Alberto Rodriguez untuk Tom Alderweireld ini menjadi tembok untuk Mohun Bagan yang sulit ditembus, sama kayak misalkan Alberto Rodriguez dengan Nick Kuipers waktu itu ya di Persib Bandung. Nah, kayak Twin Tower gitulah. Jadi sulit ditembus. Nah, ini juga makanya sangat berpotensi bisa ke Persib Bandung. Namun ini kenapa ada rumors ke Persib Bandung? Jadi setelah 3 hari perpisahan dari Mohun Bagan, 2 hari kemudian ada rumors gitu ya. Rumorsnya tetap dari jurnalis luar negeri teman-teman yang mengatakan bahwa mau wawancara gitu ya, bahwa mau kemana selanjutnya untuk karir Anda gitu ya. Ya saya ingin bermain di 5 negara yang berbeda katanya, kan dia warga negara Skotlandia, jadi dia banyak menghabiskan ya karirnya di Liga Britania gitu ya, liga di Inggris lah gitu ya, di Inggris 1, di Skotlandia 1, dia juga pernah bermain di Liga Australia di Adelaide kalau nggak salah gitu ya, di Australia 3, lalu bermain di negara India 4. Nah, 1 lagi belum. Pas dia bilang ya yang paling menarik saat ini adalah bermain di Liga Indonesia katanya. Itu pernyataan asli dari Tom Alderweireld gitu ya. Dia ingin bermain di Liga Indonesia tapi belum bisa menentukan tim mana karena semuanya tergantung ya negosiasi ke depannya bagaimana endingnya katanya gitu teman-teman. Nah, untuk timnya memang tidak dia sebutin gitu ya, apakah ada yang sudah menghubungi atau sudah berkomunikasi atau bagaimana, belum disebutkan. Jadi ya apakah yang beredar rumor 2 hari ini adalah antara ke Persija maupun ke Persib Bandung. Jadi ya itulah kenapa awal mula rumors Tom
Tom ini ke Persib Bandung lah gitu ya intinya mah. Jadi ada beberapa hal yang memang mengakibatkan potensi direkrut itu besar gitu ya, karena pertama free transfer gitu ya, nggak punya tim saat ini, bukan berarti nggak punya tim nggak laku, tapi ya baru menyelesaikan kontraknya di Mohun Bagan Super Giant di klub India, teman-teman. Nah, untuk Tom sendiri ini berposisi sebagai bek tengah, yang mana kalau kita lihat gitu ya, Persib sepertinya berpotensi memang kehilangan bek andalannya nih. Apakah memang Barba gitu ya, atau memang Pato gitu ya, atau Patricio Matikadi gitu, yang memang katanya ditawar oleh Lion City. Nah, ini juga kita sangat berharap yang terbaik saja gitu ya, teman-teman. Makanya untuk Coach Igor saat ini memang bekerja keras itu bukan hanya membangun tim, tapi mempertahankan pemain atau mengambil pemain baru itu tidak mudah gitu ya, karena mentornya Coach Boyan Hodak juga mungkin masih ingin istirahat, sehingga semuanya diserahkan ke Coach Igor gitu, teman-teman. Makanya kalau melihat potensi rumors yang selama ini ada ke Persib Bandung itu rata-rata pemain tengah atau gelandang atau sayap gitu ya, dan juga lini belakang. Nah, untuk striker memang jarang, karena ya sangat dinamis lah katanya untuk lini depan kita. Untuk El Anaconda itu katanya masih akan tetap stay di Persib Bandung, sehingga mungkin ya yang diprioritaskan yang berpotensi kehilangan yaitu di lini belakang dan lini tengah gitu ya, teman-teman. Makanya ya banyak rumors yang mengaitkan pemain sayap, pemain gelandang, dan juga back, dan juga kiper satu lagi gitu ya, teman-teman. Yang mana yang akan duluan, Wilujeng Sumping atau bagaimana? Nah ya, kalau back mah kan sudah ada Kurzawa gitu ya, yang memang hatur nuhun terlebih dahulu. Tapi ya kita lihatlah selanjutnya siapa, teman-teman gitu. Baik, selanjutnya, aduh punten ya foto ini teh masih rada-rada belum connect. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan yang masuk ke tim redaksi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau tanya, kenapa ya kok registration band FIFA belum dicabut? Apakah masalah satu belum kelar atau ada masalah lain? Hatur nuhun. Ya memang belum selesai gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang terakhir yang harus diselesaikan manajemen Persib Bandung. Kalau memang patokannya bulan ini selesai, ya masih ada kurang lebih 15 hari lagi gitu ya, kurang lebih lah gitu. Jadi ya masih ada waktu, teman-teman gitu ya. Kalau masalah yang lain lagi nggak ada, hanya masalah persentase pembayaran sisa kontrak saja ke Sato gitu ya. Kalau masalah yang lain nggak ada, jadi ditunggu saja, mudah-mudahan segera kelar. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Kira-kira skuad Persib untuk musim depan akan ada berapa pemain? Soalnya kan untuk musim depan ada 4 kompetisi yang dilakoni. Ya sepertinya akan memaksimalkan jumlah kuota yang dikasih oleh I-League gitu ya, oleh operator, 35 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi ya mudah-mudahan lah Persib memaksimalkan itu gitu ya. 35 itu biasanya disisakan 2 slot atau 3 slot untuk pemain muda atau pemain yang akan diorbitkan gitu ya. Kalau tiba-tiba ya pemain-pemain ini cedera atau bagaimana, kan ada slot pemain muda atau dari akademi yang bisa diangkat langsung atau ya menjadi pemain Persib senior gitu ya, teman-teman. Jadi biasanya dari kuota 35 ya Persib maksimal 32 atau 33. Nah, 2 sisanya lagi atau 3 sisanya lagi memang sengaja dikosongkan untuk slot yang tidak terduga gitu ya. Takutnya kumaha, pemain cedera atau ada yang bagaimana, nah bisa naik pemain muda gitu ya. Karena kan pemain muda ini sesuai aturan dari PSSI dan I-League juga bisa main kapanpun dan bisa dikontrak secara profesional oleh tim seniornya, asal ngambilnya dari akademi sendiri gitu ya. Selanjutnya satu lagi aja lah.
Kang punten ari Super League mulai na irahade salam ti bobotoh Cileungsi Bogor. Kalau Super League itu 4 September 2026. Mudah-mudahan tidak molor gitu ya, tidak mundur-mundur lagi karena 4 kompetisi ini 2 kompetisi sudah ada jadwalnya, baik itu ACL 2 ataupun ASEAN Cup Championship gitu ya, Championship untuk yang Shopee Cup. Jadi tidak mungkin dirubah-rubah kalau untuk di Asia mah jadwalnya, sehingga ya I-League yang harus ngatur jadwal ini yang presisi lah biar tidak banyak diundur-undur lagi. Ya mudah-mudahan tidak banyak pengunduran jadwal gitu ya, walaupun manajemen Persib sudah menyurati ke I-League katanya semoga bisa menyesuaikan dengan jadwal di Asia. Jadi bukan hanya Persib saja tapi dengan Borneo gitu ya, Borneo pun ya bermain di 4 ajang teman-teman, sehingga ya Persib dan Borneo berpotensi ya punya tabungan laga lah untuk musim depan karena saking padatnya jadwal gitu teman-teman. Baik, mungkin sedikit lagi teman-teman yang ingin disapa bolehlah kita kasih bonus. Ada bobotoh dari Kamojang, Ibun, ada juga bobotoh dari Bali, lalu juga ada bobotoh di Pangadegan, Sumedang, ada juga bobotoh di Cianjur, ada juga siapa ini teh Mangro Pantus di Majenang, Cilacap, ada juga Ibu Halimah di Ibu Sepuh, Ibu Halimah di Cianjur, lalu ada Kang Deni di Cangkring, Jelekong, lalu juga ada di bobotoh di Tanjung Siang, Subang, ada juga Kang Opik di Samarinda, ada juga Kang Iwa Kartiwa, lalu juga ada bobotoh di Ciseeng, Bogor, ada juga siapa ini teh bobotoh Kang Nanang Tiger Boy, bobotoh Manonjaya Tasik, ada juga bobotoh di Sorang, dan ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, dan terakhir ada Boboko di Cigondewa. Baik teman-teman, mungkin itu sebagian informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.